Siap, Fauzi Fauzan akan membawakan lagi. Kenapa Fauzi Fauzan? Upin Ipin. Yaudah, Let's go, Let's check go. it out. Sebentar, kelok. Nggak mau. Nih kalau contekannya di handphone tuh begini pemirsa nih ya. Siap ya. Yo. Asik. Sony. Siap, Nut. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, Bunda Yesus Kristus, doakanlah kami. Salam Maria, engkau Bunda Gereja, lindungilah kami, doakan putramu. Salam Maria, Ratu surga dan bumi, terpujilah engkau di sepanjang masa. Yeay, baru kali ini saya dan Sony menyanyikan lagu dengan serius. Kita nggak berani bercanda kali ini. Lihat Sony yang begitu terpaku sama chord. Takut tahu ada petir, Not. Nggak bisa dibercandain lagu ini. Nggak bisa, tapi ya mudah-mudahan dengan versi yang agak-agak kita bikin ngejazz Ya. dikit gini, mudah-mudahan bisa menambah variasi. Betul. Dari lagu yang mungkin Anda juga sudah lama tidak dengar gitu ya. Karena memang kalau ngomongin aransemen musik itu luas sekali. Betul. Tapi mudah-mudahan dari aransemennya seperti apa, isi lagunya itu nggak kehilangan makna. Nah, dan kenapa sih Ya. kita bawain lagu Salam Maria tadi? Ya. Udah bisa nebak dong. Kira-kira kenapa dong? Ini mau bridging radio nggak? Nggak tahu, Not. Kira-kira apa ya? Kalau bridging radio lagi nih ya. Gimana tuh? Oke, Son, kalau gitu gua kasih tahu nih. Hari ini kita mau bahas tentang Bunda Maria. Yes, sosok Bunda Maria yang sepertinya bahasan kita ini akan ramai sekali. Ramai dalam artian Banyak kita orang? Banyak, bukan. Ngomongin banyak orang mungkin nanti bisa di podcast live. Wah, nanti kita kasih tahu ya. Nah, mungkin ramainya adalah karena kita punya beberapa angle buat lu yang seorang Katolik, gue yang seorang Protestan. Ya. Nah, banyak yang mulai bertanya nih, kenapa Bunda Maria di Katolik dan Protestan mendapat porsi yang berbeda? Di mananya sih gitu. Di Katolik memang seperti yang kita tahu Bunda Maria ini punya satu penokohan yang jauh lebih dalam gitu ya. Maksudnya dengan devosi-devosi tertentu Betul. untuk Maria, dan juga tentunya peringatan-peringatan ataupun doa-doa yang berhubungan dengan Bunda Betul. Maria. Kalau bahasa gue mungkin porsi pembahasan dan pendalaman dari sosok Bunda Maria ini lebih banyak daripada di Protestan. Dan lebih banyak Porsinya. ceritanya juga Betul. gitu ya. Nah, tapi biar kita nggak sok tahu, Not, kita langsung sudahi acara kita hari ini. Daripada salah. Iya betul. Daripada Iya. kita so tahu dan So memang tahu. kita nggak tahu juga. Betul. Langsung saja kita akan perkenalkan narasumber kita hari ini, bukan narasumber sih ya. Ya. Romo yang akan menemani kita hari ini yaitu Romo Bobby. Yeay. Halo Romo, apa kabar? Baik, Baik. Sehat-sehat Romo. sehat rasanya mah. Rasanya kumaha ieu teh? Iya, sedang merasa rasanya sih sehat. Karena belum med check langsung kan. Belum, ya. Belum check up. Belum ketahuan berarti. Kalau check up berderet tuh penyakit. Iya, jangan dong, Romo.
Tapi IQ tinggi kan? Masih. Masih ya. Masih. Tapi yakin itu IQ bukan tensi. Masa IQ sakit di tengkuk? Kolesterol gitu. Iya, makanya Romo Bobby, boleh kenalan dulu dong sama semua pemirsa Rumah Noni. Romo Bobby ini bertugas di paroki mana dan juga nama lengkap siapa, asli dari mana dan lain sebagainya. Silakan. Panjang ya? Panjang. Oh gitu. Kan durasinya juga panjang Rumah Habis Noni. itu closing kok. Terus bahas Maria aja kapan? Ini pemirsa di mana? Di Rumah Noni Rumah ya? Noni, betul. Oh, oke. Ya, terima kasih para pemirsa di Rumah Noni. Nama saya Pastor Bobby, Gracianus Bobby Harimaipen. Nah, Hari Maipen. Ya. Itu marga ya? Bukan. Harimaipen. Hari Mai bulan. bulan Mei. bulan Mei. Harpenas dulu, sekarang Hardiknas. Dulu mah Pendidikan Harpenas. Nasional. Hari Pendidikan Nasional. Jadi saya ulang tahun tanggal 2 Mei. Bridging-nya ke sana. Bridging-nya ke sana. Gua pikir beneran. Bobby Enggak, Hari. Memang bener. Memang bener. Oh, bener. enggak, gue dengernya tadi Hari My Friend, berarti babaturan si Hari. Iya. Soalnya gue juga punya temen namanya Adnov 4 November. Oh, gitu. Adnov. Ada juga Born Free, lahir bebas tuh. Bebas mau sesar mau enggak bebas, lahirna gitu. Atau bebas biaya barangkali ya ditanggung BPJS. Romo Bobby sehari-hari di mana sih? Di paroki mana? Sekarang tugasnya di Paroki Odilia Cicadas. Hmm. Berjuang dengan pasar lah ya. Ya benar Cicadas. Di sana visi dibajakan yang senam-senam Ya. itu, udah nggak kelihatan Vicky kayaknya. Burki gitu-gitu udah enggak ada ya? Pak, sekarang zamannya sekarang udah semua streaming Pak lihatnya ya. Udah nggak ada VCD. Siapa tahu Romo Bobby suka ke pasar-pasar itu. Yang ada ayam digantung. Ayam digantung, sayur caisim gitu, sosin gitu ya. Sejak tahun berapa di sana Romo? Baru September 2021. Belum dong. Oh, Sebelumnya belum lama. Sebelumnya di Asmat, Papua. Wah, tempat Romo Ferdinand nih. Oh, sekarang Oh, iya, Romo iya. Ferdinand. Romo Iya, Ferdinand, iya, betul. iya. Oh, kalau asli dari mana Romo? Asli ini maksudnya apa? Darah keturunan Lahir suku besar. bangsa mana? Ya. Lahir Tumbuh, di mana, besar di mana, tumbuh di mana. tumbuh menetas. Mulai Ya, memang saya suka malu kalau ditanya, Pastor kampung halamannya mana? Gitu kan? Kenapa? Karena saya bukan lahir di kampung. di kota maksudnya. Kota Iya, halamannya mana Romo? Nggak punya halaman juga. Di shot. Gue mau nyelamatin lu gimana, ya kan? Masalahnya semeter itu udah rumah orang. Ini yang salah Mbak Rosa. Mbak Rosa bilang, Romo nanti kalau hostnya mau di-kick aja ini. Menit pertama udah di-kick. Kemplang. Romo, lahir di kota mana? Jakarta. Jakarta. Oh, lahir di Jakarta. Metropolitan kan, bukan Metropolitan. kampung berarti kan. Tapi iya. kalau 1,5 meter ke depan udah tembok orang berarti di gang. Makanya yang gede-gede nggak bisa. Gak bisa masuk deh. Iya, Aduh. bisa cuman one way aja. Iya. Nggak bisa jalan begini dia. Kudu Iya. nyamping. Oh, berarti asli Jakarta nih Romo. Ya, lahir besar Jakarta. Jakarta. Ah, Kalau suku bangsa orang tua? Separoh. Hah? Separoh. Sama. Oh. Separoh juga kan? Itu sama kayak ada kepiting. Kalau kepiting jadi dua apa? Kepotong. Dua. Ini separo. Separoh. Darah Separoh. mana? Kalau bapak saya kan orang Flores, mama Jawa. Jawa juga belum detail dong. Ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Langsung aja. Langsung aja. Wonogiri. Wonogiri. Sekampung sama Tukang bakso. Gua mau bilang Romo Darwanto disebut tukang bakso loh. Tapi ada tukang bakso dari Wonogiri ada. Banyak. Cuma kita nggak kenal. Tukang jamu juga. Tukang jamu. Tapi kalau tambal ban Batak dong. Bangga lagi lu ya. Bangga dong. Bangga lagi ya. Makanya Iya. waktu pasal 33 itu, Iya. bumi, air, tanah, kan Kayak- mau dimasukin tuh. Iya. Angin nggak boleh. Kenapa angin? Orang Batak protes. Tambal ban punya kami. Kami yang menguasai. Angin yang menguasai. Aduh gini nih kalau ketemu Aduh. Romo yang Iya. memang di luar kesehariannya sebagai Romo yang Iya. bisa memimpin misa, kalau datang ke rumah Noni semua akan terkuak. Terlihat wujud aslinya. Betul. Apakah ini yang menyebabkan Bapak Uskup belum main ke sini? Jeng jeng. Jeng, Jadi jeng. kalau setelah ini banyak umat melihat Romo Bobby lagi mimpin misa, "Hah, aslinya nggak gini. Gue lihat di rumah Noni nggak gini. Udah tahu. Udah tahu. Nah tapi walaupun obrolan kita juga akan santai sekali nih Romo Bobby, tapi bahasannya gue juga nggak tahu di note ya. Apakah kita akan bisa masuk ke ranah-ranah yang Mepet-mepet, karena gitu kita ya. ngobrolin tentang sosok.
dan sosok ini di umat Nasrani pada umumnya, mau itu Katolik, Protestan, sosok ini vital sekali ya. Ya, punya peran khusus ya. Kalau tidak ada sosok beliau ya kita tidak akan ada yang namanya sosok Tuhan Yesus karena lahir dari Bunda Maria. Kita ngobrol tentang Bunda Maria. Jangan berat-berat ya. Iya, kita janji. Kita juga takut, Romo. Saya juga. Serius. Pantesan tadi pas sebelum mulai syutingnya Iya. ada Romo keluar bahas tentang apa hari ini? Romo Bobby bahas apa? Bahas Bunda tentang Maria. Bunda Maria. Wanian. Waduh. Apalagi kita host di sini. Tapi kita aman karena kita host. Oh, iya. Romo bebannya di Romo ya. Nah, seperti yang tadi di awal saya sama Sony udah sempat bilang bahwa ini Bunda Maria punya peranan khusus dan juga memang ada perspektif yang berbeda antara Katolik dan juga Protestan nih tentang Bunda Maria. Sebenarnya kalau kita baru lewat bulan Mei ya. Kemarin Ya, bulan betul. Mei itu juga biasanya diperingati sebagai bulan Maria. Nah, Untuk umat Katolik ya. mungkin background dulu deh tentang sosok Bunda Maria menurut seorang Pastor Bobby seperti apa umum. Memang kan kalau dalam gereja Katolik kan Bunda Maria mendapat porsi besar ya. Iya. Kelihatan dong. Iya, porsi besar. Porsi besar. Iya. Iya. Tegas loh. Benar. Nunjuknya tegas. Ini bedanya ala carte sama tumpeng. Family size. Iya. Porsinya besar memang di Katolik ya. Jadi memang itu satu penghormatan orang Katolik terutama karena pesan dari Yesus sendiri bahwa inilah ibumu gitu ya. Jadi sejak itu memang Bunda Maria menjadi bukan hanya sebagai Bunda Kristus tapi juga Bunda Gereja. Itu sebetulnya yang membuat Oke. gereja cukup memberi porsi yang besar gitu ya. Porsi yang besar terhadap Ini mulai menuju serius. Gua udah serius loh. Sama. dari tadi loh. Gue udah nyimak, gue udah nunggu nih apa berikutnya nih. Tunggu pembalasan kami. Menit ke 32 lihat aja. Padahal nggak ada apa-apa berarti juga. berapa menit lagi tuh ya? Kudu persiapan matang. Oke, Ya. berarti artinya kalau kita ngomongin secara alkitabiah, memang Tuhan Yesus juga mengatakan hal itu terucap langsung dari mulutnya bahwa inilah ibumu. Ya. Dan kita asumsikan bahwa ya ibu segala umat artinya pada akhirnya. Dan gue pun sebenarnya gini, waktu gue pertama masuk SMP Katolik ya, gue sekolah di SMP Strada. Selalu diawali sebelum masuk sebelum Jakarta memulai berarti itu ya? Tangerang. Oh, Tangerang. Beda. Salah. 1-0 ya. Romo salah sekali loh. Salah 3 kali, minumnya diambil. Kesian ya. Hah? Kenapa? Kesian. Kenapa? Satelit doang kan Tangerang mah. Iya kan Jakarta. Oh, Iya, Jakarta. iya. Itu Harus ngalah soalnya. Iya, ini satu-satu ya. jadi waktu sekolah tuh memang sebelum memulai pelajaran doanya Di adalah SMA ya? SMP. Oh, SMP. SMP Strada Slamet Riyadi. Sebelum mulai pelajaran itu doanya adalah Bapak kami. Tusuk sate itu berarti. Oh iya betul. Jadi kalau dari sisi Feng Shui ya bangunan itu bagus. Makanya siswanya banyak, Rong. Iya. Tusuk sate sih, tapi doanya bagus. Gitu. Jadi langsung asup semua. Gak bisa belok. mentok. Son, Ya. 21 buat 21. Enggak, Lihat lu lagi aja. serius masih bisa di-skak loh. Iya. Lu lagi Lihat aja, serius loh. Nggak, Mau nggak, nanya, ulang-ulang. lu mau nanya apa lupa kan? Enggak, ingat. Oh, Cuman ingat. masalahnya kalau nanti Romo serius kita sekak, yang komen umat. Lagi ngejelasin, maaf. Lagi ngejelasin dipotong. Dipotong. Lah kita Maaf, cuma maaf. balas dendam. Nah, Rob, jadi memang kalau setiap memulai pelajaran itu adalah doanya Bapak kami. Kemudian selesai pelajaran dan mau pulang ada doa Salam Maria. Oke. Buat gua yang non Katolik saat itu, oh kok doanya membahas tentang sosok Bunda Maria nih. Sedangkan di awal doa Bapak kami ya doa yang diajarkan Tuhan Yesus kan. Ya. Kenapa ada doa Salam Maria? Nah, itu yang mulai pertama gua notice bahwa kenapa Bunda Maria secara sosok itu mendapat porsi pembahasan yang lebih. Kalau gua di gereja Protestan Lebih besar. lebih besar. Ke gua lagi itu. Bahkan misalkan kalau kita ngomong secara visual, patung. Aha. Di gereja Katolik ada patung Bunda Maria Betul, biasanya gede menggendong tuh bayi biasanya. Yesus. Betul. Kalau di gereja Protestan bahkan patung Yesus pun jarang sekali. Paling ada juga salib, itu pun tanpa apa? Tanpa korpus. Tanpa korpus. gitu ya. Betul. Korpus teh naon? Nah, kan Romonya Romo. Lah yang ngomong korpus ya. Nodi. Tapi dia juga ngulang. Saya nanya, Terus sebelah sana juga Om ada. Steph mengamini, Mbak Rosa juga. Nah. Semua di sini bersalah. Ya.
Kira ya Romo lo jebakan. Hati-hati Not. Melangkahnya harus hati-hati kita Not. Saling support ya. Saling support. Nah, Dukung. nah, artinya buat gue yang outsider nih sebagai Protestan, wah apakah sosok Bunda Maria sebegitu diagungkannya? Tapi hal mananya saya nggak tahu nih kenapa bisa mendapat porsi lebih itu gitu. Selain tadi kata-kata Yesus, ada apa lagi yang menjadi? Jadi memang kan kalau bicara soal Bunda Maria bukan hanya bicara dalam kitab suci ya. Artinya bahwa dalam tradisi gereja juga ada begitu banyak umat yang punya penghargaan yang luar biasa, devosi yang luar biasa terhadap Bunda Maria yang akhirnya memunculkan pengalaman-pengalaman iman di mana mereka sungguh merasakan kebaikan yang ditunjukkan oleh Bunda Maria ini, yang akhirnya diambil oleh gereja bahwa sungguh memang Bunda Maria itu adalah Bunda Gereja, gitu ya. Nah itu yang paling penting sebetulnya. Sehingga kalau kita bicara soal kitab suci pasti ada begitu banyak sebetulnya yang mau menunjukkan betapa pentingnya peran Maria. Tadi kan sudah dikatakan ya bahwa tanpa ada Bunda Maria pasti mungkin nggak ada Yesus, walaupun masih akan bisa dipertanyakan juga. Mungkin betul. Ada Maria-Maria yang lain. Iya. Gitu. Bahwa bagaimana dia menjawab tantangan gitu ya. Itu kan tantangan tuh. Sekarang kita bisa menyebutnya kabar gembira. Kalau dulu mungkin bukan kabar gembira itu. Rewas no ayahnya. Hamil, belum ada suami. Pasti takut tuh. Betul. Apalagi ini kan bukan orang 30-an umurnya. Bukan 30 tahun umurnya. Oh saat itu ya. Paling sekitar 12, 13 gitu ya. 12, 13 ya? Ya kan zaman dulu begitu biasanya. Romo dari tahun itu sudah? Saya belum. Belum sempat kenalan waktu itu. Siga nu gitu kan. Kayak yang waktu itu ada di sana gitu. Belum kenalan waktu itu. Ya maksudnya usia remaja begitu ya. Jadi kan pasti ada ketakutan luar biasa tuh mendapat kabar begitu. Tapi buat dia mau menerima lalu berusaha menghidupinya, berusaha menjalaninya dan berusaha taat sampai akhir gitu ya. Itu yang luar biasa sebetulnya. Oke. Ya. Gitu, bahkan mendampingi sampai anaknya disiksa dan di wafat gitu ya. Dan Kan diturunkan. paku, makanya ada patung yang luar biasa kan. Pieta. Itu patung apa? Lah kok nanya lagi? Tadi Korpus Romonya nanya. kan Romo. Kan Romonya Romo. Romo kalau mau duduk sini boleh loh kita tukeran. Susah-susah istilahnya. Aduh. Da kan kudu di naonnya Korpus, da urang kan outsider. Enggak, dia takut Romonya takut ditanya Korpus teh naon Romo. Jadi dia nanya duluan. Oh, gitu gayanya. Oke. Sekarang masalahnya jadi gue yang takut yang kita omongin salah nih. Korpus loh, salah gitu. Pieta apa loh? Bukannya. Jadi gue ragu sekarang, Not. Okay. Mungkin ini adalah episode di mana saya dan Sony akan lebih banyak diam. Ya. Terserah Romo aja. Romo kalau mau jawab lewat WhatsApp juga boleh. Nanti kita bacain. Tulis tangan. Romo mau kirim-kirim salam juga boleh, minta lagu boleh. Kenapa jadi radio? Deu dong. Nah, Romo tadi kalau misalkan berbicara tentang betul banyak devosi-devosi dari umat buat Maria ya gitu terhadap Bunda Maria. Saya pribadi juga sebagai seorang Katolik juga menjumpai banyak sekali doa-doa untuk Maria, baik itu Salam Maria jelas. Lalu juga novena, ada yang disebut doa novena. Nah, lalu juga ada doa novena 9 hari, ada doa novena itu yang lainnya. Yang gue pernah baca itu ya. Yang pernah lu lakukan sebelum lu diterima kerja itu. Iya. Nah, kenapa ada berbagai macam doa kan? Kalau doa novena misalkan ya, apakah itu memang satu jenis saja atau memang ada novena khusus? Dan ini malah betul menurut saya sebagai umat bahwa kayaknya kita tuh menggandrungi loh untuk doa kepada Bunda Maria melalui perantaraan Bunda Maria melalui doa novena untuk meminta sesuatu. Biasanya yang dimintanya nggak mudah nih, Romo. Ada tanggapan dari Romo? Menggandrungi ya. Apa? Menggandrungi. Betul. Bukan mengganduli kan berat. Bukan berat. Hal itu sama nere dong, nere gandul. Itu jadi Bang Mandra. Mudah-mudahan gak lupa tanyaan.
Doa novena kenapa ada berapa macam, terus kenapa bisa berbeda-beda, dan itu biasanya malah digandrungi oleh umat untuk seakan-akan jadi berlomba-lomba untuk meminta sama Bunda Maria biar keinginannya terkabul gitu. Atau mungkin yang diamini adalah kalau gue melakukan doa ini pasti terkabul. Harapannya gitu. Asumsi itu ada. Pasti ada. Dulu juga ada yang pernah nanya waktu itu ya, Pastor, kasih tahu dong doa Katolik tuh yang paling mujarab itu loh. Saya juga nggak tahu yang mana doa Katolik yang paling mujarab. Oh, rupanya dia tanya mau doa novena. Oh. Novena 3 kali Salam Maria. Memang ada begitu banyak permohonan yang dikabulkan melalui doa novena 3 kali Salam Maria. Dalam kata-katanya itu ada memang pesan untuk mendoakan ini sebetulnya. Artinya dalam sejarahnya gitu ya. Bagaimana kita menyampaikan permohonan melalui doa novena 3 kali Salam Maria. Bahkan dengan janji juga kalau terkabul gitu ya. Biasanya kan diumumkan di gereja misalnya gitu ya. Bersyukur gitu maksudnya. Makanya dalam intensi misalkan suka ada tuh bersyukur atas terkabulnya permohonan melalui doa novena 3 kali Salam Maria. Kan gitu. Nah, yang sering kali terjadi adalah seakan-akan pandangan orang, oh Bunda Maria nih yang mengabulkan gitu kan. Gitu. Sebetulnya sih ada satu kalimat kunci yang bahasa Latin yang pasti kalian gak ngerti lah ya. Terima kasih Romo. Gak apa-apa Romo, disebutin aja kalau itu juga. Coba dulu aja. Disebutin gak ngerti, gak disebutin juga gak tahu. Gitu kan. Apa itu Romo? Per Mariam ad Jesum. Nah, boleh dijelaskan silakan. Terima kasih. Apa artinya itu Romo? Jadi memang Per Mariam ad Jesum itu kan melalui Bunda Maria kita sampai kepada Yesus. Terjemahannya lebih panjang ya. Ya. Karena kira-kira itu. Kira-kira. Kalau kira-kira tanya mungkin bener mungkin bener. Jadi 50-50. Karena bukan ahli bahasa kita. Mau call a friend nggak? Tapi kira-kira itulah kuncinya sebetulnya. Iya. Artinya kalau melalui Bunda Maria kita akan sampai kepada Yesus. Ya. Termasuk juga doa novena 3 kali Salam Maria itu adalah bagaimana kita menyampaikan permohonan melalui Bunda Maria untuk disampaikan kepada Yesus. Itu juga pasti ada pertanyaan mengapa kita harus ke Bunda Maria. Kenapa nggak langsung ke Yesus saja kan gitu. Iya. Punya mama ya? Punya ya? Punya. Masih hidup? Masih. Puji Tuhan masih. Biasanya kan kalau kita waktu kecil kalau suka minta sesuatu pasti yang dicari Mah. Biar mama ngabulin. Ngomong ke bapaknya. Ngomong ke bapaknya. Oke. Oh iya. Artinya mama itu paling gampang dirayu. Oke. Gitu ya. Apalagi Ini analoginya nih ya, analoginya ya. Apalagi pasang muka sedih kan. Mau nggak tega lah gitu. Kayak ya. gitulah ya. Iya. Emang barusan sedih banget ya muka gue. Enggak sih. Enggak, bukan sedih, muka lu menyedihkan. Menyedihkan. Itu beda imbuhan, beda makna loh. Pantesan Bunda Maria ngabulin doa lu. Muka lu menyedihkan, Son. Acting berhasil. Ingin doa Anda terkabul. Pasang muka sedih. Pasang muka sedih. Analoginya seperti itu. Jadi sosok ibu itu bisa akan meneruskan nih kepinginan kamu apa ya. gitu. Nah satu lagi itu ada di kitab suci sebetulnya yang perkawinan di Kana. Oke. Kan ketika mereka kehabisan anggur lalu Maria datang kepada Yesus, mereka kehabisan anggur, mau apa kamu gitu ya. Saatku belum tiba, itu kata kuncinya sebetulnya. Iya. Nah sehingga ketika Maria nyuruh orang-orang itu untuk ikuti ya dia yang diomongkan disuruh sama orang itu, mereka isi ke Yesus akhirnya menyuruh mereka untuk mengisi tempayan itu dengan air gitu ya, lalu disitulah berubah menjadi anggur. Air menjadi anggur maksudnya, bukan tempayannya ya. Bukan tempayan, karena akan besar sekali. Tempayan jadi anggur segede tempayan. Anggurnya juga bukan yang air, yang buah. Gede bisa. Jangan gede-gede gitu. Iya, secukupnya lah. Gedenya segini lah. Anggur segini juga udah aneh loh Romo. Anggur tuh segini. Anggur segini kieu mah kalapa. Samangka aja. Bayangin. Oke. Nah, kata kuncinya itu betul saatku belum tiba. Gitu ya, tapi karena permintaan Maria yang tadinya saatnya belum tiba, akhirnya menjadi tiba. Dinyakeun gitu ya. Nah, iya. Itu. Makanya kita selalu yakin dan percaya mengapa
kalau berdoa harus lewat Bunda Maria supaya sampai kepada Yesus. Gitu. Tapi ini tidak serta-merta punya pemahaman bahwa semua doa harus lewat Bunda Maria supaya Tidak kita harus. yakin itu sampai ke Yesus. Tidak seperti itu pemahaman singkatnya ya. Artinya seakan-akan bahwa kalau berdoa kita harus ke Bunda Maria, enggak. Ya, Gitu ya. Tapi bahwa kalau kita punya, nah itu tadi makanya ada doa novena itu. Kalau kita punya permohonan yang khusus gitu ya, permohonan masuk kerja diterima gitu kan, yang tadinya harusnya conteng yang nggak diterima, toto salah conteng Salah gitu kan. conteng. Oh, jadi pas masuk- lagi nyonteng kieu kan Iya. sama Bunda Maria disenggol dikit. Makanya terima. Pantesan cuma 3 bulan. Oh itu masuknya saya karena salah contreng waktu itu. Juga nama. Oh, Tapi bisa bayangin, jadi. Pastor Sony itu dulu sampai sekarang juga kan Mas belum jadi Katolik ya. Iya. Tapi udah berani-berani doa novena di gereja katedral deh, dikabulin lagi. Tuh, tanda Ya, apa so, lagi? Tanda Iya. tinggal tunggu. Tinggal tunggu. Antara dipanggil pulang atau dimasukin ke Atau kebalikannya, lu pernah nggak doa novena dikabulkan? belum. Karena nggak pernah doa. Jawabannya cerdas sekali ya. Istilahnya nih gua toser nih. Set, semes Romo. Memang dia pengen balas dendam sama saya. Romo, ya. Iya, tapi intinya gini, gua sih merasa bersyukur Ya. karena gua pun yang bukan Katolik mengalami pengalaman ini gitu. Maksudnya kita cerita di episode yang kemarin yang gue sempat cerita yang gue alamin bahwa memang itu adalah titik di mana gue mengamini semua cara doa gue lakukan gitu loh. Termasuk salah satunya doa novena. Bukan yang itu tidak. Karena saya nggak punya hionya waktu itu. Jadi memang melakukan doa novena, tapi yang saya amini bukan luarnya, Nah, bukan bukan kertasnya, kulitnya. bukan kulitnya, bukan dari kata-kata yang saya ucapkan, kan harus 9 kali kalau nggak salah ya Romo ya. Bukan susunan katanya, bukan, tapi itu adalah belief bahwa doa ini saya lakukan dengan sungguh-sungguh gitu. Niatannya gitu lah. Nah itu dia yang membuat orang supaya tidak terjebak bahwa yang namanya doa itu semuanya langsung ke Tuhan. Tapi ada beberapa mungkin yang membuat kita nyaman nih, kayaknya ngolok sosok ibu nih, ngolok sosok ibu, mau ngomong sama mamah aja, Ma. nanti biar mamah yang ngomong ke papa gitu. Iya ya. benar-benar. Oke. Nah, gue sempat ini maksudnya sempat tertarik dengan tadi yang Romo bilang bahwa Oh, memang sekarang udah gak tertarik. Enggak. Kan tadi sempat kenal. Romo juga. Iya. Sobat. Enak loh ini. mulai ketularan saudara-saudara ya. Tertarik ke omongan ya. Iya. Tertarik ke Untung, omongan. untung. Maaf Romo, saya sudah nikah. Untung bukan. Iya. Maksudnya orang banyak memang mendoakan hal-hal yang mungkin juga sedikit sulit gitu ya. Ibarat Iya. doa-doanya tuh bukan doa gampang loh. Aduh Tuhan, saya pengen makan ini, mudah-mudahan. Berarti Permohonannya maksudnya. Permohonan yang tapi maksudnya. ukuran permohonan Nah. berat ringan ini subjektif sebenarnya. Betul, ya, betul. Buat subjektif. orang itu ya. Iya, betul. Tapi kan biasanya yang Ya. akan masuk ke Secara umum nih. secara umum, yang lewat doa novena dan lain sebagainya, biasanya permasalahan-permasalahan umat yang cukup berat gitu kan ya. Dia rasa cukup berat. Nah, Benar-benar. Dan tapi hal ini juga yang menimbulkan banyak pertanyaan dari sisi-sisi luar Katolik nih. Yang non Katolik ini banyak berpikir bahwa tadi ya doa mah sama Tuhanmu. Iya. Kok lewat Bunda Maria? Sudah terjawab tadi ya. Dan masalah yang tadi Sony bilang juga di Katolik tuh banyak patung. Ada omongan, oh kok Katolik nyembah patung ya, bla 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 bla. Romo, tanggapannya? Pertanyaan yang mana? Yang ini tadi. Yang barusan. Romo aku Kan menang. lagi Maria kita. Iya. Bukan patung. Patung Maria Patung maksudnya. Maria. Oh, Iya. Patung Maria. Nah, kita harus pelan, Iya pelan ngaping lah. Iya, ngaping. Terus agak sayap sedikit gitu ya. Lengah dikit kita jatuh nih. Betul. Nah. Ya pertanyaan saya Romo, yang mana? di dompet ada foto. Hah? Ada. Foto Foto keluarga. istri. Enggak. Ada. Foto istri. Enggak. Enggak di dompet. Enggak ada. Enggak ada. Handphone. Syukur berarti. Kenapa? Karena kalau ada kasihan istrinya didudukin mulu. Itu dia Romo. Makanya saya nggak masukin foto istri ke dompet. Berat. Ngapa? Jadi kalau Artinya istri kan mah- kalau yang patung itu memang Iya. bukan pertama-tama soal patungnya gitu ya, bukan tapi fisik patungnya. pribadi di balik patung itu apa yang mau digambarkan gitu. Nah, mengapa Maria juga termasuk salah satu figur yang patungnya banyak selain Yesus ya, Iya. gitu. Dan
Karena memang tadi saya katakan bahwa Maria itu adalah bunda gereja gitu. Artinya penghormatan kita dengan Maria yang sebagai bunda gereja itulah yang membuat kita memasang patung Bunda Maria. Gitu. Untuk doa-doa yang cukup sulit kepada Bunda Maria, ada tanggapan Romo? Memang hampir semua umat ketika mengalami persoalan yang berat gitu ya, masalah yang besar, Harus ada gorden, harus ada gorden ini kan. masalah Aku adalah patung. atau juga keinginan yang sangat gitu Iya. ya, kan kayak orang mau kerja gitu ya, mungkin karena udah menganggur lama. Terima kasih Romo. Waktu itu 6 bulan sih. Ya. Lalu beras mulai menipis kan, itu jadi memang ada semacam apa ya, Keinginan yang keinginan mendalam yang gitu. sangat luar biasa gitu ya. Biasanya memang orang akan mendoakan novena 3 kali Salam Maria ini, dan kadang supaya kan ada juga di situ supaya dikabulkan, nanti Teruskan diumumkan gitu ya, atau mendoakan Salam Maria setiap hari sebagai rasa syukur gitu kan, gitu. Memang kadang-kadang kan kita sama orang kan lebih jago janji ya, Betul. tapi setelah itu mah Zong Iya, ya. Iya. Tapi bahwa orang yakin dan percaya bahwa melalui doa novena 3 kali Salam Maria ini pasti akan dikabulkan. Ya sebetulnya sih bukan soal doanya, tapi yakin Atau iman. tidaknya, Iya, iman yang imannya. berbicara. Ya, karena kadang-kadang ada juga orang yang wah saya udah 9 kali, bukan hanya 9 minggu gitu ya, 9 hari, bukan hanya 9 hari, 9 jam. Betul. Setiap jam gitu. Ada yang diurut begitu ya. Saking pengen ininya gitu. Tapi Sony kan 9 menit waktu itu dikabulin. 9 menit. Doanya kan nggak Iya. nyampe lebih dari Lo semenit. kan 2 menit 7 menitnya ketiduran Romo. Makanya kesian banget nih orang, gue kabulin aja dah gitu. Jadi memang yang paling penting sih itu gitu Iya, ya. iya. Bukan pertama-tama soal doanya tapi iman. Iman. Iman itu keyakinan. Dan juga ya namanya orang doa ya, bermohon ya. Bagi saya sih itu kan kita hanya menyampaikan. Toh yang berhak mengabulkan, berhak yang menerima permohonan kita, memberikan apa yang kita mohonkan kan bukan kita kan nggak bisa maksa. Iya. Walaupun kadang perlu diulik-ulik sedikit gitu ya, supaya oh ya udahlah dikabulkan we. Gitu. Angle-nya 2 arah ya, dari atas dari bawah. Ya udah baiklah. Kalau gitu Romo, banyak pengalaman spiritual nih. Kalau gue tipikal orang yang pengalaman spiritual orang itu beda-beda. Ada yang pernah mengatakan bertemu sosok Bunda Maria. Betul. Ada yang melihat sosok Bunda Maria di beberapa negara menampakkan diri dengan berbagai wujud. Ada yang lewat lukisan kalau misalnya di Meksiko atau di mana gitu ya. Termasuk di Indonesia yang banyak itu adalah ziarah ke Gua Maria. Nah, Beberapa tempat gua ini tidak menempel di gereja. Ada yang tengah hutan. tengah gitu. hutan. Di beberapa wilayah juga ada, di dekat pantai apa gitu, itu juga ada. Nah, kok pusing Romo? Kenapa? Susah. Itu belum pertanyaan, itu info. Sekilas info. Bridging. Infonya aja nggak jelas. Susah. Kalau jelaskan infonya, oh ini Iya. enak Nah, gitu enak, kan. enak. jawab. Iya. Ini infonya sebenarnya nggak nyambung. Pertanyaannya adalah kenapa Romo pakai baju adar hitam nggak? Pertanyaan. Dua. Nah, pertanyaannya saat umat melakukan ziarah ke Gua Maria misalkan, atau melihat sosok lukisan atau awan bahkan disamakan dengan Oh iya, seperti bentuk penampakan Bunda Bunda Maria Maria, gitu. gitu. Dan nah, itu tuh jadi salah kaprah nggak sih Romo, saat apakah dia sudah melakukan langkah yang benar untuk berdoa? Apakah itu sebatas ritual? Atau kalau itu membuat dia nyaman, ya lakukan saja selama yang dia yakini adalah pada akhirnya berdoa untuk Tuhan gitu. Jadi memang apalagi ada sekarang berkembang juga gitu ya. Wah, kita akan keliling ziarah ke Gua Maria 9. Selalu angka 9 Yeah. gitu ya. Memang 9 angka baik sih. Iya. Baru kira. Boleh saya catat Romo ini buat ada podcast nanti saya. QQ ya. QQ. 9 angka baik. Jadi memang saya menduga gitu ya,
awal penampakan Bunda Maria itu yang cukup terkenal kan di Lourdes itu. Itu kan di gua gitu ya. Sehingga akhirnya bisa jadi ini dimodifikasi di mana orang membuat gua Maria gitu ya. Termasuk dalam hutan tadi kayak di mana? Di Santana tuh Kuningan, Sawer Rahmat. Itu kan susah tuh naiknya. Engapnya badan-badan kita mah engap. Saya baru kemarin tuh, setengah mati. Waduh. Tapi baru setengah kan nggak jadi mati. Nggak jadi. Hidup lagi berarti. Setengahnya hidup lagi. Kan setengah. Iya. Kalau habis semua baru. Tapi perhatiin nggak pas tadi ngejelasin tentang Gua Maria, tenang-tenang. Pas ngomongin tentang, iya tuh susah naiknya. Jadi semangat. Heran saya juga. Kenapa nggak dibikin tangga jalan? Eskalator. Itu yang paling susah ya. Iya. Karena kayak Sendang Sono kan udah ada yang langsung tuh. Iya. Langsung deket gua. Ya. Buat Ini mah lansia itu biasanya. Tapi Romo lewat situ. Cocok. Enggak. Kan Sendang Sono itu mah. Oh, iya. Bukan Sendang sini. Kan sono. Sono dia, Sendangnya. Jadi memang ada begitu banyak bisa saja gitu. Gua Maria itu mungkin ada sejarahnya gitu ya. Kayak Sendang Sono itu kan dulu disitulah tempat di mana orang Jawa dibaptis pertama kali jadi Katolik. Gitu. Ini baru tahu nih. Lalu dibangunlah Gua Maria gitu ya. Saya juga baru ngomong tuh. Sabar ya Sony. Mungkin kali kalau ini sabar. Mungkin kalau saya nggak ngomong nggak tahu dia. Nggak tahu. Kasian nih. Sama Romo saya juga nggak tahu. Orang dalam pada sesek rasanya. Tapi nggak apa-apa. Lebih baik ngaku nggak tahu daripada sok tahu. Gitu kan. Iya. Terus sampai di mana tadi? Itulah tempat orang Jawa pertama dibaptis. Tempat itu gitu ya. Begitu ceritanya. Kan saya waktu itu nggak tahu, saya belum ada. Waktu itu belum ada, Romo. Persis belum ada. Belum di Iya. Ini baru episode ini ada dead air loh, semuanya Dead air, betul dia mikir mau 2 nanya detik. apa. Ini gua serang dari mana lagi? Iya kan. Ini di otaknya lagi men-skenario untuk balas dendam. Padahal detik berjalan nih tapi diem. Baru sekarang umat nonton ini tumben ada diem. si Paro sendiri. Nah, ini Romo karena memang orang sekarang betul belum selesai kan. Kapan tadi pohon lebih mana? Iya. Tempat pertama umat Katolik. Ya itu kan berarti Sendang Sono Sendang gitu Sono. ya. Nah, kalau yang di Cisantana itu kan Sampai memang naiknya. itu kan punya harapan sebetulnya bahwa makanya kan namanya Gua Maria Sawer Rahmat gitu ya. Dirasakan oleh umat supaya Bunda Maria ini nyawer rahmat. Nyawer. Memberikan berkat gitu ya. Nah, dulu waktu itu kenapa disebut Sawer Rahmat? Nggak ikut misa ya waktu itu ya? Enggak waktu itu Enggak, memang Romo yang mimpin misanya gitu. Bukan, uskup. Bukan. Iya, Saya dengerin khotbahnya waktu itu. Kita enggak. Jadi airnya ada batu gitu, air terus nyiprat gitu. Nah, ini sawernya. Nyawer. Gitu. Oke. Gitu. Kalau nggak benar tanya Bapak Uskup aja. Kayaknya itu khotbahnya waktu itu. Enggak berani. Kalau saya nggak lupa. Iya. Kebayang nggak? Pak Uskup mau nanya tentang nyawer. Mungkin kami diusir dari nyawer. Pak Uskup nyawer kemarin. Jangan nyawer yang lain deh. Nah, jadi memang ada banyak umat yang meyakini bukan soal Gua Marianya, tapi bagaimana mereka mendapat apa sih namanya? Kita ini kan sebetulnya butuh sesuatu yang bisa dilihat ya. Ya, betul. Gitu, bukan hanya sekedar di awang-awang. Simbolik juga manusia. Artinya kita memang manusia simbolik. Dan gereja memang gereja Katolik terutama itu sangat kuat di simbol-simbol. Ya, gitu. betul. Sehingga dengan melakukan ziarah ke Gua Maria, menyampaikan permohonan gitu ya. Walaupun memang harus jujur diakui ada begitu banyak juga mereka yang dikabulkan permohonannya. Termasuk di Cisantana dulu yang pernah saya dengar gitu ya. Ada anak kecil, anak perempuan diajak sama bapaknya berdoa ke sana. Kenapa? Karena gagap. Gagap. Ngomong aja susah gitu. Lalu berdoa minta supaya sembuhkan. Jadi penyanyi sekarang. Oh iya. Gitu. Siapa? Saya nggak tahu, saya belum kenalan waktu itu. Belum kenalan. Kan angin yang cerita mah. Untung bukan langit. Iya. Kalau langit nanti hujan turun. Langit. Tukang ojek nggak bisa kerja.
Itu jadi memang ada begitu banyak berkat yang Ya. akhirnya tersiar lah gitu ya. Wah, kalau mau ini doa di sana gitu, atau mau di sini, atau misalnya ada yang belum punya anak gitu. Wah, kesana aja itu nanti dikabulkan gitu. Itu selalu akan ada. Mungkin kalau bahasa saudara-saudara kita yang muslim itu ikhtiarnya. Mm-mm. Ya, yang kamu lakukan untuk selama itu hal yang baik ya kamu lakukanlah, berdoa segala macam Ya. dengan banyak cara selama tidak bertentangan dengan ajaran gereja. Seperti itu. Dan gereja kalau memang sampai terkabul berarti tadi iman Imannya. saudara Setuju, ini yang setuju. menyelamatkan Ya, begitu ya. makanya bisa Setuju. selamat kan. Selamat. Selamat kan. ya. Terima kasih. Belum beres, masih ada. belum pamitan belum. Enggak, dia udah pengen pamit. Takut. Kalau gitu Romo, kalau kita berdoa nih ya, supaya kita tidak berhenti di doa cukup ke Bunda Maria. Apakah harus selalu disertai dengan setelah itu kita misalkan novena, kemudian Salam Maria, diakhiri dengan gua doa lagi sama Tuhan gitu lah secara langsung. Yang gitu-gitu harus nggak sih Romo, atau Maksudnya tergantung formalitasnya gitu ya? gitu? Nggak ada aturan. Kan Ada cara juga yang doa formalitas kan. ditutup Salam Salam Maria, Maria, ada kan, Salam sebaliknya Maria gitu juga ada ada. juga. Ada juga yang ditutup dengan Bapa Kami, ada juga yang ditutup dengan kemuliaan, biasanya sih Ya. kemuliaan. Kalau saya Ya. biasa ditutup dengan amin sih. Iya sih benar. Nggak, saya tanda salib. Tapi tanda salib juga belakangnya amin juga cuy. Ya kan Son? Oh. Dalam nama Bapa Iya. dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Iya. Aku sih terserah, aku nonton aja ini. Amin lagi jalan-jalan. Jalan-jalan. Nah, ini Pastor, kalau misalkan di paroki ataupun juga di tempat Pastor bertugas dimanapun itu gitu ya, adakah punya pengalaman spiritual bersama dengan Bunda Maria gitu? Siapa? Umat Umat. atau yang memang Pastor tahu juga gitu, menyaksikan juga, atau Pastor malah membimbing umat tersebut untuk ikut devosi ke Maria. Saya baru pindah kan September. Oh, Iya, iya. Jadi dimanapun dimanapun. umat, baik Oh, di Asmat, belum. baik di mana gitu. Di mana ya saya? Semoga umat yang menyaksikan tidak bingung dengan episode kali ini. Karena memang Baru kali ada. ini host nanya dibalik ditanya gitu kan. No kan batuk. Nah, kan. Artinya memang ada beberapa tempat yang punya devosi yang kuat gitu ya. Ya. Tapi ada juga beberapa tempat yang tidak terlalu punya devosi yang kuat itu. Saya pernah waktu itu minta ke umat di satu paroki lah ya. Pasti bukan di Bandung. Jawa. Oh, bukan di Jawa. Oke. Jadi pernah saya suruh mereka pengurus gereja itu, sebagai penghargaan lah ya, mereka jadi pengurus gereja kan. Silakan kalian jalan-jalan. Lalu diusulkanlah ke tempat ada Maria di sana, Bunda Maria gitu. Maria Pelangkani lah di Medan sana. Oh, di mana? Itu lalu mereka berdoa, misa, foto-foto, pulang, lalu sampai di rumah. Sebulan kemudian saya datang ke stasi, Pastor, kapan kita camping lagi? Camping kemana Bu? Itu yang kemarin ke Bunda Maria. Bu, bukan camping itu mah, namanya ziarah. Ini sebutnya camping cuy. Saya bingung. Gitu. Jadi memang tidak semua sebetulnya gitu ya. Iya. Artinya kita yang biasa di Jawa pasti devosi ziarah itu memang kuat gitu dibanding tempat lain. Tapi ada yang memang Pastor menyaksikan sampai terkabul doanya gitu, umat yang Pastor kenal melalui Bunda Maria doa. Saya harus Novena. ingat-ingat juga ya, udah lama ya. Udah lama ya. Enggak, kebanyakan umatnya. Terus kan Iya. Medan Banyak lah, lagi saya, banyak loh Medan betul. lah, Asmat lah, Oh. manalah gitu. Sekarang aja 12.000 kan. Wah, Wah, luar biasa. oh, Romo. di Lia ya. Sebelumnya 6.000. Buset. Oh, naik Sebelumnya lagi 7,5 jadi ini kan. bukan nawar-nawar. 30-an ribu kayaknya mah. 30-an ribu. Waduh. Itu umat semua itu. Enggak, daun. Romo, Kok dia tuh Romo ini kan kayak membuka diri untuk diserang. Iya, serang. Dan dia serang balik. Kita serang, kita di counter. Tuh, Kan keren. gitu namanya serangan baliknya. Iya, Iya. ini yang salah Rosa. Dia bilang hajar aja. Ternyata nggak ada remnya. Romo, kalau gitu, kalau kita bicara tentang sosok Bunda Maria lagi nih ya, untuk umat secara sehari-hari, karena ini adalah sosok seorang ibu.
yang kita lihat adalah sisi kelembutannya, kemudian keibuannya. Nah, apakah ini memang menjadi apa ya, figur sosok untuk para ibu juga di lingkungan umat, menjadi seperti beliaukah? Atau mungkin buat kita-kita yang laki-laki ini, apa yang kita bisa ambil dari sosok Bunda Maria untuk kita lakukan ke keluarga kita gitu sebenarnya? Karena kalau kita ngomongin sosok sucinya iya, sosok holy-nya iya beliau, tapi kepribadian apa yang bisa kita ambil, tiru gitu ya? yang bisa kita tiru nih untuk bisa kita aplikasikan sehari-hari aja? Apa yang bisa dari sisi sehari-harinya? Saya cerita dulu aja ya. Oh, asik. Boleh. Boleh sambil tidur ngopi-ngopi. Waktu saya masih frater itu kira-kira tingkat akhir ya. Lalu diminta oleh magister bahwa kami harus Emmaus. Emmaus itu jalan berdua, mulai dari Bandung sampai ke Pangandaran. Wow. Sebelum-sebelumnya ada yang mengawal gitu. Dari Kopassus lah jaga, pokoknya nanti ada posnya di sana. Nah, pas angkatan saya ini nggak ada. Pokoknya pastor hanya berpesan, kalian jalan berdua-dua dari sini sampai ke Pangandaran. Nanti hari ke-11 pulang. Jalan Gitu. lagi. Enggak, naik bis. Oh, naik bis. Oke. Gitu. Jadi pas jalan ini tidak ada yang kontrol gitu ya, tidak ada yang jaga, pokoknya atur saja sendiri. Gitu. Dan setelah saya jadi pastor gitu ya, mungkin ada 6-7 tahun kemudian, saya merasa saya bodoh sekali. Kan nggak ada yang jaga, kenapa saya jalan gitu ya? Iya juga ya. Iya juga ya. Ya duka, Nggak ada pastor kenapa jalan? iya. Enggak ada yang ngawasin. Nggak ada yang ngawasin. Kenapa gue nggak harus ada- jaga, kenapa nggak naik bis kemarin Iya, ya? iya. Terus ongkang-ongkang kaki di Pangandaran Iya, kan? 11 hari lumayan ya. Iya. Itu 7 tahun setelah kejadian. Oh, baru sadar saya. Kenapa 7 tahun itu ngapain aja, Rom? Bodoh saya. Terus Nah, tapi maksud saya gitu ya, bicara soal itu, saya nggak tahu. Tapi bahwa hal yang bisa dipelajari dari Bunda Maria itu adalah bagaimana dia taat, gitu ya. Saya sama kayak saya tadi taat gitu. Iya, iya. Walaupun kelihatan bodoh. Enggak ada yang ya, ngawasin gitu. nih, enggak ada yang ngawasin. Tapi taat, iya. Pokoknya karena pastornya bilang jalan gitu ya. Iya. Sampai ketika waduh sepatu ketinggalan, dia takut gitu. Hmm. Takut kalau ngambilnya naik ojek gitu ya. Maunya jalan padahal udah nanjak gitu kan. Iya. Udah naik ojek aja kita diem-diem kok gitu kan. Iya. Tapi buat taat gitu. Bagi saya itu yang luar biasa dari Bunda Maria, taat pada kehendak Tuhan walaupun mungkin tidak masuk di akalnya. Iya betul. Gitu ya. Bahwa kamu mengandung kan nggak masuk di akalnya. Sebetulnya ya. Gitu. Termasuk juga bagaimana dia udah mengungsi ke Mesir, balik lagi kan tepuguh eta mah. Iya. Tapi udah taat gitu. Ngikut aja. Gitu. Sehingga kalau ditanya soal bagaimana kita meneladan Bunda Maria, ya kita belajar bagaimana taat pada kehendak Tuhan walaupun mungkin kita merasa bahwa kok tidak menyenangkan ya. Bahwa kok tidak masuk di akal ya. Atau nggak sesuai kepengennya kita nih gitu. Kenapa kok seperti ini ya? Dah kudu jalanin we gitu. Nah, itu kuatnya bagi saya gitu ya, yang menjadikan Bunda Maria sungguh dihormati dan menjadi teladan bagi semua orang beriman. Dan Walaupun belum tentu enak juga taat tuh ya gitu. Memang dah jalan kaki kan tadi taat. Iya. Bener. Walaupun setelah 7 tahun kemudian, kenapa Termasuk ini kan, wah lagi mengandung gitu ya, suruh berangkat ke Bethlehem gitu. Walaupun ada banyak penelitian, bukan Bethlehem yang ini, Bethlehem yang sana, gitu kan, itu mah urusannya lah ya. Tapi bayangin aja tuh, nggak tahu pasti nggak naik kuda, Enggak. gitu ya, kan bukan orang kaya, Bener. Ojol juga belum ada, Rom. belum ada, iya. gitu, pasti naik, delman juga nggak ada. Istimewa aku duduk di muka. Itu kan di dia, delman. Sado pedati juga enggak ada. Temenan gitu. Keledai juga nggak ada. Karena jatuh Keledai ke lubang ada. yang sama. Kambing itu mah bukan keledai. Keledai. Ya udah Jatuh. keledai lah. Nanti deh keledai. Iya, bahan tempe kan? Kedelai. Jadi kalau nggak naik keledai naik onta lah gitu Onta, ya. iya. Kalau orang lagi mengandung Iya. gitu. Keburu Orang kontraksi kan? udah kontraksi belum? Yang ini kayaknya sungsang.
Samsung Pak. Samsung. Tapi tau nggak? Mungkin itu Romo yang akhirnya saya mencoba menyimpulkan sendiri ya. Kenapa harus waktu gue melakukan doa novena itu ada titik jenuh. Ini panjang amat sih doa, Ya, misalkan betul. ya. Udah panjang, gue harus ngulang. Di jam yang sama lagi. Di jam yang sama. Ada kalanya ini hanya menjadi rutinitas. Tapi kepaksa. Tapi itu dia mungkin taat itu adalah saat lu disuruhnya gitu ya, lu lakukan gitu, lu imani gitu. Walaupun buat beberapa orang mungkin termasuk gua saat itu, ini gua sampai hafal part ini gitu ya, nggak harus baca lagi saking udah seringnya misalkan. Oh ya coba ulang. Yang garis miring dibaca juga. Enggak, itu kebetulan coretan aja. Ada pulpen pilot yang enggak. Tapi emang dari doa novena gitu Yeah. ya, doa rosario Yeah. gitu, memang kelihatan doa yang mudah, Hmm. tapi yang paling susah sebetulnya. Kenapa Romo? Ya itu tadi, bagaimana bisa setia gitu. Terus Setia, mengulang. Oh, kayak ada yang pernah tanya, Pak Sur, gimana ya kalau doa rosario baru aja peristiwa pertama, terus udah tidur. Ngantuk maksudnya. Saya tepuk tangan itu. Kamu luar biasa. Sampai pada titik. Baru peristiwa pertama. Udah sampai pada wah. Iya betul, itu doa rosario. Beyond itu kan, doa beyond yang- gitu iya. ya. Iya. Doa yang berulang-ulang terus itu doa rosario. Memang juga. pasti nggak gampang. Iya, Gitu. Artinya doa yang sederhana tapi membutuhkan memang niat gitu ya. Membutuhkan kesetiaan untuk melakukan yang sederhana. Iya. Dan itu yang banyak orang yang seringkali kalahnya di situ. Gitu. Nah, kalau ngomongin rosario juga saya waktu Rosa. Ini bukan Mbak Rosa, enggak pakai Rio. Enggak pakai Rio. Jadi Rio itu. Kakaknya. beda lagi. Kakaknya. Iya. Jadi cowok cewek Rosario. Iya. Gitu. Gabungin, we. Ayah sama ibunya kreatif Rosario gitu. Rosa, Rio makan dulu. Iya. Tato dua Rosario dia. Iya, doyan. Rosario amin. Nah, ngomongin rosario itu biasanya beberapa umat Katolik suka juga menjadikan rosario itu simbol mungkin bahwa mereka ini memang sering melakukan doa rosario. Ataupun juga bahkan maaf yang cuma dijadiin aksesoris gitu kan banyak juga. Atau gantungan di mobil dan lain sebagainya. Sebenarnya menurut Pastor Bobby sendiri, apakah kita harus demikian apabila kita memang berdevosi kepada Bunda Maria gitu? Maksudnya gimana demikian itu tadi? Ya harus sampai segitunya gitu, digantunginlah di mobil, pakailah kemana-mana rosario gitu kan. Bahkan teman saya ada yang bikin tato rosario. Rosario. gitu kan. Di tangan juga bisa, Bes. Yang mudah kan kalau di tangan jadinya dia Mudah-mudahan peredaran darah jadi lancar, ya. Dipencet Refleksi. Jadi memang kan kalau soal itu lebih pada keyakinan pribadi masing-masing gitu ya, nggak perlu seakan-akan sejauh itulah. Yang paling penting kan bagaimana kita mendoakan gitu. Makanya dulu pernah juga waktu ada OMK yang tanya, Pastor bagaimana ya caranya doa rosario? Oh ini tanya nih, dia biasa doa rosario gitu kan. Karyawan gereja waktu itu akhirnya dia tanya, Mas gimana Mas? Nanti doa rosario begini ya, nanti kamu doakan kan pakai rosarionya itu. Nanti di sini aku percaya, nanti di sini Bapa kami, nanti salam putri Allah Bapa, salam Maria, nanti sampai di sini ya. Kamu habis peristiwa pertama doakan nih salam Maria, nanti tanganmu bergerak terus ya sampai kemuliaan gitu. Dan setelah itu mereka berdoa tuh. Yang pimpin lah orang ini yang tadi nanya. Kalau nggak salah ada Pak Suryaya itu sebelahnya. Pak Suryaya rosario disembunyikan, jadi dia tidak bisa ngelihat udah sampai di mana, caranya bagaimana gitu. Caranya bagaimana? Cara pakai rosario gitu ya. Itu. Nah, dia mulai dengan peristiwa pertama, Bapa kami, salam Maria, tapi setiap kali salam Maria pas doa salam Maria ini tangannya itu jalan terus gitu. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara. Loh, kok udah kemuliaan? Karena jalan terus. Dia lihat, pastor masih satu dia udah. Melebihi pastor loh ya. Gara-gara pesennya kan, nanti kamu salam Maria, kamu ini ya jalan. Wah, Aduh. itu kalau salah memahami
cara tata cara berdoa juga. Betul. Itu kurang koma dikit sih sebenarnya ya. Iya. Maria, setiap kali satu salam Maria kamu pegang satu. Iya. gitu ya. Salam Maria lagi kamu pegang dua. Iya. Gitu. Setiap suku kata salam Maria penuh Ramadan. Nggak heran udah 2 rit itu. 2 rit. Pemirsa, terima kasih masih mengikuti episode-episode dari Rumah Noni, rumahnya Nodi dan Sony. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan juga jangan lupa yang paling penting adalah share ke teman-teman lainnya. Ajakin mereka untuk nonton Rumah Noni. Betul, dan kalau kira-kira Bapak Ibu pemirsa semuanya ingin mempromosikan produk apapun di Rumah Noni, langsung aja hubungi nomor telepon yang ada di layar Bapak Ibu semuanya ya. Dan nanti logonya akan ada di sini, di sini, di sini, dan di sini, sini. Di sini nih. Oh iya. Sini. Ini serius. Serius ini Ini serius nggak ya. bercanda. Serius. Kenapa kita bikin insert ini? Banyak yang mikir itu tuh selama ini bercanda. Ternyata beneran. Ya. Jadi kita saling bantu. Kita akan promosikan juga produk Bapak Ibu pemirsa semuanya. Bapak Pastinya Ibu juga bantu kami lah. bantu kami dengan cara yang Rumah Noni banget. Kita tunggu. Bye, God bless. Seperti yang tadi kita sempat obrolin bahwa manusia itu cenderung simbolik dan bulan Mei adalah untuk gereja Katolik sendiri diperingati sebagai bulan Bunda Maria ya. Dan itu pun beda dengan bulan Rosario ya kalau nggak salah ya nanti. Beda lagi. Ya? Romonya sebelah sini, Ya, Pak. Romo ya. Kan yang ditanya sono. Iya. Kamu nanya ke sana ke sini. Om Steve deh. Nah, semua tanya satu-satu Kristo. Bukan. Sony itu menghindari nanya langsung ke Romo. Takut disekak. Enggak, soalnya kita pernah ngobrol, Not, seingat gue. Kenapa ngebahas Bunda Maria, tapi jangan sampai saru dengan bulan Rosario. Nah, bulan Rosario sendiri Oktober ya? Oktober ya. Nah, maksudnya kenapa peringatan-peringatan ada yang mirip nih Romo? Ternyata bulan Mei sosoknya di Oktober Rosario itu sendiri gitu. Nah, Kenapa itu? itu kan yang ditanyakan Romo. Oh gitu ya. Ini kayak ngomong sama babehnya si Dul ya. Kenapa gitu Dul? Gue kayak ngobrol sama Bang Bolot. Iya, menurut lu itu kenapa Dul? Iya kan itu kita tanya. Kenapa Romo? Nah kalau yang itu, yang apa namanya, yang Oktober itu bulan Rosario Rosario. gitu ya. Karena kan dulu ada perang nih, berantem tuh. Perang berantem dong. Oh. Tapi pakai kapal di laut perangnya. Oh, jauh. Dan antara gereja atau Eropa dengan dari Turki apa kalau nggak salah, jumlah kapalnya lebih banyak yang dari Turki ini. Jadi Paus waktu itu mengajak, ayo kita doa Rosario, gitu kan. Akhirnya dikabulkanlah permohonannya dan mereka menang. Nah itu tanggal 7 Oktober. Makanya diperingati juga sebagai Maria Ratu Rosario itu tanggal 7 Oktober. Nah gara-gara itu juga makanya bulan Oktober Ya bulan Rosario. Oh, gitu. Latar belakang sejarahnya seperti itu. Jadi kalau memang Mei ini saya belum nanya. Nah hanya. Hanya. Coba sebentar, kamera bisa di zoom kan? Muka Romonya juga bingung. Sumpah. Iya. Cek ke bawah, cek saya ketinggalan di mobil. Ketinggalan di mobil nih kayaknya. Ya nih. katakan saja Saya kan. bawa anulasi tadi. Jangan masuk ke itu lagi tribunal. Atau jangan-jangan dimasukin ke kafe misi. Tapi anyway seru banget nih kita bahas tentang Bunda Maria bersama dengan Romo Bobby. Dan yang pastinya kalau masih ada yang belum puas nanti kita bikin part 2-nya seperti biasa. Betul. Sama saya lagi. Kenapa? Sama saya lagi. Iya dong. Tergantung. Part 2. Tergantung. Tobat-tobat nanti. Iya makanya gue bilang juga tergantung. Nyambung. Tergantung umatnya puas nggak sama jawabannya. Ini ngomong naon sih. Tapi ya semoga itu dia ya, bahwa latar belakang sejarah dalam gereja Katolik juga bisa mengantarkan ke kenapa di bulan Oktober diperingati bulan Rosario. Ternyata ada sejarah seperti itu. Mungkin kita tidak harus tahu juga kenapa sih Bunda Maria diperingatannya di bulan Mei ya. Ya mungkin karena gereja sudah menetapkannya demikian, tapi yang kita amini adalah itu dia meneladani sosok Bunda Marianya. Ya, tidak harus di bulan Mei ya. ini ya. Tiap hari pun harusnya seperti Tapi itu. yang paling penting juga kan begini sebetulnya. Banyak orang yang mempertanyakan Bunda Maria gitu ya. Ya. Sebetulnya kan Bunda Maria sendiri nggak pernah bisa dilepaskan dari Yesus putranya. Sehingga apapun yang kita katakan tentang Yesus pasti terkait dengan Bunda Maria. Begitu juga sebaliknya. Yeah.
Bahkan ada banyak dogma juga yang terkait dengan Bunda Maria, pasti kaitannya dengan Yesus. Ya. Contoh yang paling gampang misalnya gitu ya, Yesus adalah putra Allah. Nah, itu kan dogma tuh kan. Untuk bener. Untuk bener. Untuk bener. Gue udah pias loh. Tadi ya. Untung tangannya ke lunut. Asik gue tadi blank loh. Putra mau ngomong altar salah. Bukan. Putra pertama. Nggak salah. Nggak Tapi salah. bukan itu. Iya, Nggak bukan salah. itu. Ya, artinya kan gereja sendiri mengakui Yesus itu adalah putra Allah. Allah sendiri malah gitu ya. Sehingga kalau bicara soal Bunda Maria, berarti Bunda Maria adalah Bunda Allah. Gitu. Oke. Sehingga selalu ada kaitannya kok. Semakin kita memahami, mengenal Bunda Maria, nggak boleh lepas dari Yesus. Iya. Gitu juga sebaliknya. Gitu. Makanya Per Mariam ad Jesum itu menjadi semboyan penting bagi kita. Iya. Jangan pernah melepaskan Maria dari Yesus. Yesus. Ya. Begitupun juga sebaliknya, begitu ya. Karena ada Yesus pun juga pasti ada peranan Bunda Maria di sini. Gitu. Kayaknya cocok Not. Apa? Per Mariam et Yesus. Cakep ya bener ya. Mana? Mau ditambah baru? Iya sama. Kirain udah ada di situ. Belum. Kan baru tahu dari Romo baru. Iya. Oh iya. Nanti Iya. kita cari tahu penulisannya seperti apa. Nanti penulisannya di bawah by Romo Bobby gitu. Tapi ditato mau nggak lo? Ada kata-kata Romo Bobby. Ada nggak? Tatonya di Bobby Tato. Romo Bobby, terima kasih sudah ngobrol sama kita. Terima kasih buat pemirsa juga yang nonton. Ya. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe. Dan kalau ada informasi pengen bergabung bersama kita, khususnya untuk bekerja sama, ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Betul sekali, dan yang pastinya dukung kami terus Rumah Noni, dan juga mudah-mudahan bisa terus menghibur dengan cara Rumah Noni banget. Betul. Dan sampai ketemu di episode Rumah Noni selanjutnya. Bye-bye.